Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dari kelas TI 5B. Oke, yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem kriptografi, penyadap, kriptanalis, dan kriptologi. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pembahasan yang akan kita bahas, di sini saya akan singgung pentingnya kriptografi. Oke, dalam era digital yang semakin maju, data telah menjadi aset berharga yang perlu dilindungi dengan ketat. Keamanan informasi menjadi krusial dalam melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah, manipulasi, atau pencurian. Oleh karena itu, kriptografi yang merupakan ilmu dan seni penyandian informasi memainkan peran sentral dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Pentingnya kriptografi itu ada 4, yaitu yang pertama ada kerahasiaan data, integritas data, autentikasi, dan kepercayaan publik. Oke, di sini yang akan kita bahas itu ada 7 ya. Ya, yang pertama ada pengertian kriptografi, yang kedua ada jenis-jenis kriptografi, yang ketiga ada sistem kriptografi modern, yang keempat penyadap, yang kelima ancaman kriptanalis, yang keenam penanganan ancaman kriptanalis, dan yang terakhir ada kriptologi. Oke, yang pertama pengertian kriptografi. Definisi kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni penyandian informasi sehingga hanya pihak yang dituju yang dapat membaca atau memahami isinya. Ini melibatkan penggunaan teknik matematika dan algoritma untuk menyembunyikan atau mengamankan data dari akses yang tidak sah. Oke, di sini ada 3 tujuan utama kriptografi. Yang pertama, ada kerahasiaan, yaitu untuk melindungi kerahasiaan data dengan menyandikan informasi sehingga hanya penerima yang ditentukan yang dapat membacanya. Yang kedua, ada integritas. Di sini, integritas yaitu untuk menjaga integritas data dengan memastikan bahwa data tidak dimanipulasi atau diubah tanpa otorisasi selama penyimpanan atau transit. Yang ketiga, ada autentikasi, yaitu untuk memverifikasi identitas pihak yang terlibat dalam komunikasi atau transaksi untuk mencegah serangan seperti penipuan identitas atau penyusupan. Peran kriptografi dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Yang pertama, kerahasiaan data. Kriptografi memungkinkan untuk menyandikan data sehingga hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi yang sah yang dapat membaca informasi tersebut. Yang kedua, ada integritas data. Dengan menggunakan teknik-teknik kriptografi, data dapat diamankan sehingga tidak dapat dimanipulasi atau diubah tanpa otorisasi. Yang ketiga, ada autentikasi data. Kriptografi digunakan untuk memverifikasi identitas pihak yang terlibat dalam komunikasi atau transaksi. Ini memastikan bahwa komunikasi hanya dilakukan antara entitas yang sah. Yang kedua, ada jenis-jenis kriptografi. Oke, untuk jenisnya sendiri, yang pertama ada kriptografi simetris. Oke, definisi untuk kriptografi simetris yaitu kriptografi simetris melibatkan penggunaan kunci yang sama untuk menyandikan dan mendekripsi data. Untuk prosesnya sendiri yaitu yang pertama, pesan disandikan menggunakan kunci yang sama untuk menyembunyikan isinya. Yang kedua, penerima pesan menggunakan kunci yang sama untuk mendekripsi pesan dan membacanya. Untuk kelebihannya sendiri, di sini ada 2. Yang pertama, lebih cepat dan efisien dalam pemrosesan data. Kedua,
cocok untuk komunikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan volume besar data. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, resiko keamanan yang lebih tinggi karena kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Yang kedua, memerlukan cara yang aman untuk berbagi kunci di antara pihak yang berkomunikasi. Oke, untuk jenis yang kedua yaitu ada kriptografi asimetris. Untuk definisinya sendiri, kriptografi asimetris melibatkan penggunaan sepasang kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci pribadi untuk enkripsi dan dekripsi data. Untuk prosesnya sendiri yaitu yang pertama, pengirim menggunakan kunci publik, penerima untuk menyandikan pesan. Yang kedua, penerima menggunakan kunci pribadi mereka untuk mendekripsi pesan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, tingkat keamanan yang lebih tinggi karena kunci enkripsi tidak perlu dibagikan secara langsung. Yang kedua, memungkinkan penggunaan tanda tangan digital untuk autentikasi. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, lebih lambat dan membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kriptografi simetris. Yang kedua, tidak seefisien kriptografi simetris untuk komunikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Yang ketiga, sistem kriptografi modern. Oke, di sini sistem kriptografi modern itu ada AES, RSA, dan ECC. Oke, yang pertama AES atau Advanced Encryption Standard. Oke, pemahamannya. AES adalah standar enkripsi simetris yang paling umum digunakan di seluruh dunia. AES sendiri itu menggunakan blok ukuran tetap 128 bit untuk enkripsi dan dekripsi data. AES itu memiliki 3 variasi kunci. Yang pertama ada AES 128, yang kedua ada AES 192, dan yang ketiga ada AES 256, tergantung pada panjang kunci yang digunakan. Untuk keunggulannya sendiri, untuk kecepatan, AES merupakan algoritma yang sangat efisien dan dapat diimplementasikan dengan cepat di perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk keamanannya, diketahui untuk keamanan yang kuat, terutama dengan panjang kunci yang lebih besar seperti AES 256. Untuk kelemahannya sendiri yaitu ketergantungan pada panjang kunci. Ya, meskipun AES aman dengan panjang kunci yang lebih besar, panjang kunci yang lebih kecil dapat rentan terhadap serangan brute force. Oke, yang kedua ada RSA atau Reverse Samir-Adleman. Oke, RSA adalah algoritma kriptografi asimetris yang digunakan untuk enkripsi, tanda tangan digital, dan pertukaran kunci. RSA berbasis pada kesulitan dalam faktorisasi bilangan besar. Untuk keunggulannya, untuk keamanan, RSA memiliki keamanan yang kuat saat menggunakan panjang kunci yang memadai. Untuk fleksibilitas, dapat digunakan untuk enkripsi, tanda tangan digital, dan pertukaran kunci. Untuk kelemahannya sendiri, kinerja, RSA memerlukan sumber daya komputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan AES, terutama untuk panjang kunci yang lebih besar. Untuk pengelolaan kunci menjadi kompleks karena menggunakan pasangan kunci publik dan pribadi. Oke, yang ketiga ada ECC atau Elliptic Curve Cryptography. ECC adalah algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan kurva elips untuk melakukan operasi kriptografi. ECC dikenal karena keamanan yang kuat dengan panjang kunci yang lebih pendek dibandingkan dengan RSA. Untuk keunggulannya, yang pertama, efisiensi. ECC menghasilkan tingkat keamanan yang sama dengan RSA, tetapi dengan panjang kunci yang lebih pendek,
sehingga membutuhkan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit. Yang kedua, scalability. Cocok untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya, seperti perangkat mobile atau IoT. Untuk kelemahan sendiri, kompleksitas implementasi. Itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang matematika kurva elips untuk mengimplementasikan yang benar. Yang kedua, penggunaan yang kurang luas. Meskipun semakin banyak yang digunakan, SCC belum sepenuhnya menggantikan RSA dalam beberapa aplikasi. Oke, yang keempat ada penyadap. Oke, pengertian penyadap. Penyadap atau eavesdropping adalah tindakan secara diam-diam mendengarkan atau memantau komunikasi yang sedang berlangsung antara dua pihak tanpa izin mereka. Oke, di sini ancaman penyadap terhadap keamanan informasi. Oke, yang pertama yaitu pelanggaran privasi. Penyadapan dapat melanggar privasi individu atau organisasi dengan mengakses informasi pribadi atau rahasia tanpa izin. Yang kedua, pencurian informasi. Informasi yang disadap dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti pencurian identitas, pencurian data finansial, atau pencurian rahasia perusahaan. Yang ketiga, manipulasi data. Penyadapan juga dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memanipulasi data atau memengaruhi keputusan penting. Oke, di sini ada beberapa contoh teknik penyadapan yang umum digunakan. Yang pertama itu pengawasan jaringan. Penyadap menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras untuk memantau dan merekam lalu lintas data yang melewati jaringan, seperti termasuk pesan email, percakapan suara, atau data sensitif lainnya. Yang kedua ada penyadapan suara. Ini melibatkan pemasangan perangkat menyadap di dekat tempat komunikasi suara berlangsung, seperti mikrofon tersembunyi atau perangkat perekam suara. Ini untuk merekam percakapan tanpa pengetahuan pihak yang terlibat. Yang ketiga ada penyadapan visual. Itu menggunakan kamera tersembunyi atau perangkat perekam video untuk merekam kegiatan yang sedang berlangsung secara rahasia seperti rapat atau pertemuan penting. Oke, yang kelima ancaman kriptanalis. Oke, pengertian kriptanalis. Kriptanalis adalah studi tentang menganalisis sistem kriptografi dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam algoritma kriptografi yang digunakan untuk menyandingkan data. Oke, tujuan kriptanalis. Yang pertama, mendekripsi data terenkripsi. Salah satu tujuan utama kriptanalis adalah untuk mendekripsi data terenkripsi tanpa memiliki kunci dekripsi yang sesuai. Yang kedua, mengidentifikasi kekurangan dalam algoritma. Kriptanalis juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam algoritma kriptografi yang dapat dieksploitasi untuk memecahkan sistem enkripsi. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Dengan memahami cara kerja algoritma kriptografi dan teknik serangan yang mungkin dilakukan oleh penyerang, kriptanalis dapat membantu meningkatkan keamanan sistem kriptografi. Oke, di sini ada beberapa teknik kriptanalis untuk menganalisis atau mendekripsi data. Yang pertama, ada brute force attack. Teknik ini melibatkan percobaan semua kemungkinan kombinasi kunci enkripsi untuk mendapatkan kunci yang benar. Yang kedua, meskipun efektif, brute force attack membutuhkan waktu yang sangat lama tergantung pada panjang kunci yang digunakan. Teknik yang kedua ada analisis frekuensi. Teknik ini didasarkan pada frekuensi kemunculan simbol atau pola dalam teks terenkripsi untuk menebak kunci atau metode enkripsi yang digunakan. Misalnya, dalam teks bahasa Inggris, huruf E adalah huruf yang paling sering muncul sehingga dapat digunakan
untuk menebak kemungkinan pengganti huruf. Teknik yang ketiga, ada serangan quotient plain text. Penyerang dapat mengirimkan sejumlah teks terenkripsi yang dipilih ke sistem untuk dianalisis. Kemudian, menggunakan informasi ini untuk mengeksploitasi celah dalam algoritma kriptografi. Oke, teknik yang keempat ada analisis diferensial dan linear cryptanalysis. Teknik ini memanfaatkan kelemahan dalam struktur algoritma kriptografi untuk memecahkan sistem enkripsi dengan cara yang efisien. Oke, yang keenam, penanganan ancaman kriptanalis. Oke, penanganan ancaman kriptanalis. Yang pertama itu penggunaan algoritma kriptografi yang kuat. Pilih algoritma kriptografi yang memiliki kekuatan matematika yang tinggi dan telah diuji secara luas untuk mengurangi risiko terhadap serangan kriptanalis. Yang kedua, panjang kunci yang aman. Pastikan panjang kunci yang digunakan dalam algoritma kriptografi memenuhi standar keamanan yang disarankan untuk mengurangi kemungkinan serangan brute force. Yang ketiga, pembaruan perangkat lunak secara berkala. Pastikan sistem kriptografi Anda selalu diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru untuk mengatasi celah atau kerentanan yang mungkin ditemukan oleh kriptanalis. Oke, yang keempat, penggunaan protokol kriptografi yang aman. Gunakan protokol kriptografi yang aman seperti SSL atau TLS untuk komunikasi jaringan atau protokol yang telah diuji secara luas untuk keamanan yang lebih baik. Oke, yang kelima ada implementasi pengolahan kunci yang kuat. Pastikan sistem Anda memiliki sistem pengolahan kunci yang kuat untuk melindungi kunci enkripsi dari akses yang tidak sah atau hilang. Selanjutnya, pelatihan dan kesadaran keamanan. Latih karyawan Anda tentang praktek keamanan yang baik, termasuk mengenali serangan kriptanalis dan menghindari tindakan yang dapat membahayakan keamanan informasi. Oke, selanjutnya itu ada audit dan pengujian keamanan rutin. Lakukan audit keamanan secara rutin dan pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi celah atau kerentanan yang mungkin ada dalam sistem kriptografi Anda. Oke, selanjutnya itu ada kolaborasi dengan ahli keamanan. Oke, kerjasama dengan ahli keamanan kriptografi atau konsultan keamanan yang berkualitas untuk membantu mengevaluasi dan meningkatkan keamanan sistem kriptografi Anda. Oke, yang ketujuh ada kriptologi. Kriptologi adalah cabang ilmu yang mencakup studi tentang kriptografi, kriptanalis, dan topik terkait lainnya. Ini melibatkan pemahaman tentang teknik-teknik penyandian dan pemecahan kode, serta penggunaannya dalam mengamankan data dan mengatasi ancaman terhadap keamanan informasi. Hubungan dengan kriptografi. Kriptografi adalah bagian penting dari kriptologi. Fokus pada pengembangan teknik dan algoritma untuk menyandikan informasi dengan tujuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Kriptologi, di sisi lain, mencakup pemahaman lebih luas tentang aplikasi dan implikasi dari kriptografi, serta menganalisis serangan terhadap sistem kriptografi dan cara-cara untuk mengatasi mereka. Oke, peran kriptologi dalam mengembangkan teknologi keamanan informasi. Yang pertama itu ada inovasi dan pengembangan teknologi. Kriptologi memainkan peran penting dalam mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan keamanan informasi, baik melalui pengembangan algoritma kriptografi yang lebih kuat maupun dengan menciptakan metode baru untuk mendeteksi dan mencegah serangan. Yang kedua itu analisis ancaman dan risiko. Kriptologi membantu dalam menganalisis ancaman terhadap keamanan informasi. Itu termasuk serangan kriptanalis, serangan cyber, dan pelanggaran data. Dengan pemahaman yang mendalam
tentang teknik kriptografi dan kriptanalis, ahli kriptologi dapat mengidentifikasi celah keamanan dan mengembangkan strategi untuk mengatasi mereka. Yang ketiga itu ada pendidikan dan penyuluhan. Kriptologi juga berperan dalam pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan informasi dan praktek-praktek terbaik dalam penggunaan kriptografi. Ini termasuk memberikan pelatihan kepada profesional keamanan informasi, mengedukasi masyarakat umum tentang risiko keamanan digital, dan menyebarkan kesadaran tentang praktik keamanan yang lebih baik. Oke, kesimpulan dari pembahasan kita tadi yaitu, dalam dunia yang terus berubah dan terhubung secara digital, sistem kriptografi memegang peranan penting dalam menjaga keamanan informasi. Melalui penggunaan teknik-teknik penyandian, kriptografi memungkinkan kita untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Namun, tantangan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam, dengan ancaman seperti penyadap yang mencoba mencuri informasi sensitif dan kriptanalis yang berusaha memecahkan sistem enkripsi. Kita tidak boleh mengabaikan pentingnya kriptografi dalam menjaga keamanan informasi. Sebaliknya, kita perlu meningkatkan pemahaman tentang kriptografi dan teknik-teknik yang digunakan untuk melawan ancaman terhadap keamanan informasi. Dengan demikian, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat meningkatkan keamanan data, baik melalui pemilihan algoritma kriptografi yang kuat, penggunaan praktek keamanan yang baik, atau melalui inovasi dalam bidang kriptologi. Dengan upaya bersama dan kesadaran meningkat, kita dapat memperkuat sistem kriptografi, mengatasi ancaman, penyadap, dan kriptanalis, dan menjaga keamanan informasi di dunia yang semakin terhubung dan kompleks. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.